di kolom komentar ya, Cuan Troopers. Oke, Bro Ben, ini gimana nih kabarnya? Sehat? Portofolio sehat selalu? Sehat. Thank you nih sudah diajakin ngobrol-ngobrol sama Sukor dan juga tentunya moderator kece kita Mm-mm. nih. Keren banget hari ini Th- bisa. Thank you, thank you banget. Kita juga happy banget nih ada sosok baru gitu ya untuk para cuan troopers yang bisa membantu meramaikan transaksi-transaksi yang menarik belakangan ini gitu ya. Kalau kita lihat kan marketnya kayak gitu. Minggu lalu turun, sekarang ditahan gitu ya di atas level 7.000, bahkan tadi sempat ke level 7.100. Nah, tapi sebelum kita ke mana ya, ke pergerakan indeks harga saham gabungan gitu ya, sebelum kita bahas market nih Bro Ben, kita tuh pengen tahu nih Bro Ben, boleh cerita dulu nggak, kita kenalan dulu nih dengan Cuan Troopers ini, mulai trading dari kapan sih, dan Bro Ben ini sebenarnya ada di mana nih sekarang nih? Oke. Selamat malam semuanya teman-teman dari Con Troopers, tentunya dari Sukor Sekuritas. Malam juga tentunya buat seluruh teman-teman baik di Premium Billionaire maupun juga teman-teman rekan-rekan TikTok tadi ya, yang sudah disinggung sama Bro Den ya. Mungkin kita kita ketemu di TikTok ya. Sebenarnya buat yang belum kenal, mungkin kita kenalan dulu. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Saya Ben Spiria, founder dari Billionaire Saham. Jadi Billionaire Saham itu ya grup untuk edukasi aja sebenarnya. Kita ngobrol-ngobrol bareng, belajar itu ya. Dan juga kalau ditanya mulai dari kapan, sebenarnya saya anak kemarin sore juga ya, masih baru juga. Maksudnya di antara suhu-suhu lainnya, karena banyak banget yang namanya band-band semuanya ya. Bener-bener Om Ben juga ada ya. Jadi ya Om Ben ada di sini nggak ya? Kalau ada Om Ben, jangan lupa ya Om Ben. kalau saya sama Om Ben itu suka ketemu sama-sama band ya. Iya, iya. Ya senior saya ya dari saham. 2019 Mm-mm. sebenarnya saya sudah terjun ke saham, tapi hanya ya sekedar kayak nggak tahu lah saham itu apa, ikut-ikutan orang mau minta belajar, nggak ada yang mau ngajarin kayak gitu ya. Kita nyari-nyari sumber sendiri, babak belur sendiri akhir di market seperti itu sampai corona waktu 2020 awal ya, waktu corona baru masuk, Mm-mm. habis kehantem karena market tiba-tiba hancur semua kayak gitu Drop, awalnya sih. iya betul, betul. Saya sekarang di Jambi domisilinya. Mm-mm. Oh, di Jambi. Kalau Wah, saya pikir di Jakarta loh. Super Bali dengan beli Ananta, jadi makanya bisa diajakin walaupun saya di Mantap. afiliasinya di Super Bali karena kebetulan beli Ananta juga di satu tim ya di grup, jadi seperti itu. Wah, gila, gila, gila. Seru. Seru banget, seru banget. Berarti kita satu circle lah ya. Satu circle untuk trading-tradingnya dan juga belajar-belajar sahamnya bareng-bareng. Oke, nah ini ada yang bilang suaranya putus-putus. Oh, oke. Nanti kalau koneksinya membaik, pasti suaranya lancar. Nah, Bro Ben, ini berarti kan udah eh, belajar trading saham kurang lebih 5 tahunan gitu. Ada nggak sih? 5 tahunan ya, kurang lebih ya. Mungkin fokusnya hanya baru 1-2 tahun ini aja sih. Oh, bener-bener difokusin 1-2 tahun belakangan ini gitu ya, bareng komunitas dan lain sebagainya. Nah, mulai belajarnya itu bareng, mulai maksudnya kayak apakah mulainya itu langsung bareng komunitas atau sendiri dulu gitu memulai Awalnya untuk sendiri tradingnya? tuh karena Oh, gitu. kita kan cari-cari waktu itu maksudnya masih nggak ngerti ada grup-grup berbayar, terus modal kita masih terbatas kayak cuman modal 500 ribu 1 juta, anak-anak kuliahan lah kayak gitu ya, boro-boro mau masuk Mm-mm. ikut berbayar kan. Jadi uang-uang yang saya pikir wah modal aja trading baru 500 1 juta, waktu itu ikut-ikut kelas Iya, berbayar modal juga ya. Jadi saya iya. lebih Oh, bayar hari itu yang entah bener apa enggak, kan kita nggak kenal ya mentor-mentor. Jadi saya lebih iya. percaya buku di hari itu. Jadi saya mulai beli buku kan lebih murah ya, cicil 50 ribu. Mm, Dan mm. YouTube kan banyak ya di internet. Awalnya sih dari situ sih mulainya. Oke, 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 menarik sekali ya, mulainya sendiri gitu. Karena ada, kalau saya mulainya bareng-bareng, bareng-bareng sama temen gitu. Jadi scalping-scalping bareng, nyangkut-nyangkut bareng gitu. Cuan-cuan juga bareng gitu ya. Jadi ya beda-beda lah ya gimana cara orang memulai, tapi kan yang penting tradingnya kita dengan cara yang benar gitu ya. Kalau soalnya kalau gue lihat ini Bro Ben memang lebih banyak ngelihat dari sisi teknikal gitu ya. Bener nggak sih?
lebih ngelihat sisi teknikal nih kalau mau apa namanya trading sahamnya. Oke, nah awalnya itu pertama kali saya belajar mulai dari satu dua orang dengan teman berdua, bertiga gitu ya. Yang Mm-mm. itu pertama adalah fundamental, pertama kali. Hmm. Pertama kali kita kagumi yang kita belajar, saya belajar langsung itu adalah Pak Lokeng Hong waktu itu. Jadi ketemu Oh, oke. Jambi ya di Mm-mm. kantor. Jadi yang saya tanya pertama kali itu Pak gimana bisa trading modal cuma 1 juta? Bukan trading, Mhm. kasih saham dengan Mhm. modal 1 juta tapi bisa besar miliaran kayak Pak Lokeng Hong gitu. Itu pertanyaan pertama, Hmm. sangat mustahil Mhm. kan bahwa saham ini modal yang kecil-kecil ya, apalagi kayak anak mahasiswa, kita baru anak pekerja gitu ya, modal masih terbatas. Nggak mungkin Mhm. miliaran tuh dalam waktu singkat tuh nggak mungkin gitu. Awal-awal Iya. kalau saya belajar saham, jadi saya hanya heran aja gimana saham itu apakah bisa. Yang saya dengar kan orang mulai modal dari ratusan juta, atau tanda kutip saya pertama kali dengar kata-kata saham itu adalah permainan orang kaya. Jadi cuma orang-orang Hmm. bisa cuan gitu di sahamnya. Kita retail-retail Mhm. ini donasi aja kan, donasi ke bandar gitu awalnya Iya, fundamental. iya, 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 iya. Konten Fundamental, belajar dari fundamental ya. ada yang ngikutin saya waktu 2019, itu konten pertama saya itu tentang bedah fundamental namanya, bongkar Mhm. bedah fundamental. Jadi kita belajar PBV, PER, itu yang saya belajar sampai Iya. saya belajar keuangan itu awalnya. Tapi karena market berubah terus kan ya, market berubah Mhm. terus, tidak relevan bahwa fundamental tuh kayak lama ya. Orang Mhm. bilang old ya, cara lama gitu, dan nggak bisa dalam waktu singkat itu kita bisa kayak orang sudah happy cuan gitu kan, banyak sekarang ya happy. Jadi saya belajar Iya, benar, benar, benar. teknikal waktu itu ya. Mhm. Nah, Semenjak masih masih kepake berarti sampai sekarang nih fundamentalnya. munculnya bintang-bintang baru kayak Mhm. Mas Om Ben, mulai dulunya awalnya dari investor ya fundamental, akhirnya jadi swing trader karena ngikutin Mhm. komando, sering live di Sukor, sering di Stockbit ya. Jadi mulai deh tertarik, wah ini swing keren nih. Ko Michael kan sering Mhm. share Iya. modal berapa minggu sudah bisa cuan 15%, 20% ya. Kayak Mhm. tertarik juga ya, trading tuh kayaknya seru juga kayak gitu awalnya. Mhm. Pertama kali ya Ko Michael. Awalnya karena di Stockbit ya. Saya kan awalnya di lihat-lihat di Stockbit kayak gitu. Market berubah lagi, bintang-bintang kayak Mas Bekti muncul ya ketika kompetisi. Wah, ini lebih instan lagi, 1-2 menit sudah bisa cuan, sudah bisa cuan. Saya nunggu kayak mingguan tuh cuman pokoknya Oke. kadang 5% belum sampai TP udah BEP lagi kayak gitu. Kayak dinamis banget. Kayak Oke, begitu. oke, oke. Terus Bro Ben mulai mulai trading investasi sahamnya itu mulainya itu dari berapa banyak capitalnya gitu. Bener nggak? Mulai dari yang kayak tadi Bro Ben bilang dari 1 juta atau mungkin dari 5 juta, mungkin 10 juta. Kalau saya pribadi waktu itu karena minimal deposit harus 10 juta, ya mau nggak mau saya nabung supaya bisa masuk gitu kan, supaya bisa buka akun rekening. Nah, kalau Bro Ben sendiri gimana nih? Oke, karena awalnya saya itu buka cari sekuritas yang tanpa deposit ya. Hari itu IPOT, Mm-mm. Premier Oke. itu deposit, karena yang lain gede-gede ya. Kayak pilih sekuritas harus minimal berapa juta, apalagi waktu itu Nah, PEG tuh bener. YP ya kan, tapi 10 juta nggak ada dananya. Ya saya mulai Heeh. pakai isi 100-200 ribu aja dulu, kayak iseng-iseng aja, anggap Mm-mm. aja 100 Mm-mm. ribu hilang pun ya sudahlah, saya pikir paling saya anggap aja kena tipu kan, investasi saya ngerti kan saham itu Hmm. gimana. Jadi mulai Hmm. akhirnya nabung jadi 500 ribu, dari 100 ribu jadi 500 ribu, akhirnya wah seru juga nih cuan. Tapi kalau trading 500 ribu waktu itu saya cuannya cuma 5 ribu, 2 ribu perak. Saya pikir kapan kaya Hmm. trading cuma begini. Akhirnya apa, akhirnya naikin lagi sizingnya jadi Hmm. Hmm. 2 juta sampai ke 5 juta tuh, wah sudah mulai sombong tuh kan, market hari itu udah mulai sombong tuh, kayak apa aja kok cuan ya, kok gampang ya saham, gampang banget ya pokoknya beli di Heeh. jual pas hijau, gampang nih ini, gampang lah ya kan, kayaknya anak-anak SD juga bisa nih.
Nggak taunya ya, kita belum tahu ada saham namanya gorengan. Sekarang lagi era-era sekarang Iya. ada saham jin ya. Sekarang kita sering sebut Mm-mm. saham. Itu kan nggak ngerti. Kita pemula aja orang bilang, ayo HK friend, HK bumi. Kan sebagai pemula pasti nggak paham ya. Kalau Iya. seperti itu kan. Jadi mulai ngerasain loss nih Bro Daniel. Mulai ngerasain loss Mm-mm. kayak, wah ini kalau 5 juta kan 10% loss aja sudah 500.000 ya. Mm-mm. Betul, betul. 10.000 perak nih sekali kena rugi 500.000 sakit juga. Apa yang saya lakukan Heeh. bukan, tapi yang saya lakukan adalah top up. Nah, Hmm. kesalahan pemula seperti inilah yang harusnya kita hindari. Kita ketemu loss, harusnya kita kecilin sizing, berarti secara kita mesti salah. Kalau kita sudah Mm-mm. ketemu, malah saya naikin porto saya. Supaya apa? Saya top up lagi 10 juta. Kalau nanti cuan 10% kan sudah cuannya 1 juta. Udah ketutup rugi yang 500.000 tadi ya kan. Gampang ya Iya, kan. Tapi betul, ternyata betul, betul. benar teman-teman. Jadi yang saya cerita itu adalah pengalaman saya di awal-awal yang salah. Kalau kena cut loss itu, kena rugi itu kan nyangkut ya. Nyangkut kan nggak bisa beli Mm-mm. apa. Ruginya 500.000 tuh kena 10%. Biasalah pemula kan tidak mau stop loss. Sesuatu yang belum dijual kan Iya, masih floating loss katanya belum rugi. Yang saya lakukan adalah top iya. up. Entah top upnya Mm-mm. pakai apa ya, pokoknya top up aja deh. Entah minjam duit. Waktu itu saya gestun sih kartu kredit. Jadi itu cara-cara yang salah ya teman-teman ya. Waktu pemula Hmm. tahu. Jadi kayak wah ini bisa nih gampang nih, pasti naik nih. Wah, apa yang terjadi saya malah Mm-mm. ya saya masih waktu itu hancurnya di gorengan sih awal-awal. Oke. Karena memang trading yang apa ya namanya ya, trading yang benar itu harus pakai uang dingin gitu ya, secara teori. Kalau memang saya juga belajar kemarin dari sempat belajar dari Mas Bekti, itu katanya kalau kita belum bisa ngerubah duitnya yang berapa jadi berapa gitu, ya jangan di top up dulu gitu. Bener-bener bener. Ini bener nih berarti. Iya, iya, iya. Sejalan nih berarti ya teori-teori yang kita jalani sekarang ya, Bro Ben ya. Ini menarik. Nah, ini banyak banget nih kayaknya nih para fans-fansnya Bro Ben nih di kolom komentar. Halo, selamat malam semuanya. Ada Cornelius Bagas, ada Seno Kristianto, Aditya, Kroyes, Uli. Waduh, ini banyak banget nih yang meramaikan IG Live malam hari ini. Jangan lupa diajak teman-temannya yang lainnya untuk bisa bergabung juga sama kita. Tadi ada yang nanya juga nih Jambinya di mana. Nah, nanti Bro Ben cari tahu aja ya atau info aja gitu kalau misalnya pas lagi ada trabar gitu ya, trading bareng gitu. Jadi ya kumpul-kumpul mungkin Bro Ben bisa bikin acara tuh di Jambi tuh seru nih kayaknya rame banget nih di kolom komentar yang nanya nih. Oke, Bro Ben, terkait dengan swing sambil scalping. Sebenarnya Bro Ben ini suka yang mana sih gaya tradingnya nih yang mana sih? Swing atau scalping gitu. Karena kan ini berpengaruh juga dengan profil risiko kan. Kalau swing itu berarti ya bisa kita bilang agresif tapi sedikit moderat gitu. Tapi kalau scalping itu mah udah pasti agresif gitu kan. Oke, ini izin sebelumnya Bro Daniel. Teman-teman banyak Ya. yang bilang hilang timbul nih. Kalau di Mm-mm. suara saya apakah hilang timbul juga kalau memang Mm-mm. Agak emang agak putus-putus dikit sih. Mungkin ada kendala sama ininya kali ya, earphone-nya kali. karena kalau saya ganti device boleh izin ganti device nanti invite saya ulang boleh? Oke, boleh. Boleh banget. Jadi iklan dulu nih ya, iklan dulu sejenak ini. Baik ya teman-teman. Teman-teman Cuan Troopers, ya jangan beranjak kemana-mana karena Bro Ben mau ganti device sebentar, gitu ya, supaya kita semua enak dengerin suaranya, gitu, supaya nggak hilang timbul. Dan para Cuan Troopers yang belum bergabung menjadi komunitas Cuan Troopers, jangan lupa untuk bergabung melalui eform.sukorsekuritas.com. Dan untuk Instagram Live pada malam hari ini, seperti biasa, Cuan Troopers juga bisa screenshot dan juga di tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bansfiria, tag ke saya dan Wiguna untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan Bernardus Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas secara cuma-cuma. Ini ada banyak sekali komentar-komentar dari rekan-rekan Cuan Troopers nih. Ada yang dari siapa nih? Dari siapa nih? ARB nih katanya dari Aditya. Kemudian ada Algir Saputra, Kena Gadai. Waduh.
Gimana nih kabar portofolio teman-teman semua? Untuk pertanyaannya jangan lupa untuk dimasukkan di kolom question and answer gitu ya. Dan sambil kita menunggu, ini sambil menunggu Bro Ben, oh oke, udah ini ya, udah request to join lagi. Langsung kita approve. Sambil menunggu Bro Ben, kita lihat juga bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan yang hari ini ditutup di zona hijau. Dan kalau kita lihat, emang pasar itu masih menanti rilis data inflasi kalau nggak salah malam ini di Amerika Serikat. Oke, Oke, nah ini gimana udah nih. suara saya? Ya, udah jelas. Nah, ini udah lebih enak nih. Ini ada dari komentar dari Firna underscore Marvilo. Sukor ada margin nggak? Ada ya. Jangan lupa langsung aja dihubungi atau mungkin bergabung di ifom.sukorsecuritas.com. Ini bergabung dengan kode referralnya Bro Ben nih, boleh diinfo nih ke para cuan troopers yang mau bergabung. Yang ini nih. Buat teman-teman yang belum punya akun Sukor ya, pakai link yang ini ya, bit.ly slash Mm-mm. mau Sukor. Wait, saya tulisin ya, mau Sukor. Boleh. Nah, Boleh, ini boleh, nih. boleh, boleh, boleh. Nanti saya pin ya. Bit.ly slash Mm-mm. mau Sukor tuh. Ah, ini ada ya. Ini saya pin sebentaran ya sambil kita diskusi ya. Oke, nah ini dia ya. Rekan-rekan cuan troopers bisa bergabung di sana. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Swing sama scalping. Pilih yang mana nih, Bro Ben? Oke, pertanyaan ini sebenarnya awal saya dapetin dari beberapa follower ya, beberapa follower yang sering lihat saya live TikTok. Saya itu sebenarnya Mm-mm. swing atau scalping, saya bilang. Dan pertanyaannya mungkin nggak kita bisa menjadi seorang hybrid traders gitu ya. Saya menyebutnya adalah hybrid trader, yaitu swing sekaligus scalpingan. Sebenarnya kayak gini sih. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila cuma punya satu RDN ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin swing sama scalping itu digabung tanda kutip Mm-mm. kalau di satu RDN. Jadi kalau beda RDN, nanti saya akan kasih tahu kenapa swing Hmm. scalping itu malah adalah teman match yang paling bagus gitu. Mm-mm. Yang pertama itu ya psikologinya. Contoh ya. Jadi kalau kita scalping itu selalu menyisakan porto di scalpingan itu tidak pernah menyisakan saham di porto, selalu clear end of day gitu ya. Iya. Kalau scalpingan pokoknya kita mainnya menitan kan ya. Cari yang jalan, jeder masuk 3-5 tik, cuan bungkus. 1-2 tik turun kita buang. Itu kan scalping ya. Itu prinsip dasar scalping harus tahu dulu. Jadi kalau Mm-mm. sebutnya scalping tapi kalau sudah dibikin 5-8 papan turun masih di hold itu mah bukan scalping, sudah pasti salah tujuan sudah. Jadi kalau yang Hmm. namanya scalping itu 1-2 tik turun, itu sudah kita buang. Bahkan BEP aja kalau nggak jalan kita buang. Misal kita masuk, nggak jalan, dalam sekian menit, Lepas. 10-15 menit sudah nggak jalan, ketemu ada barang jalan, kita Mm-mm. BEP aja kita buang. Hmm. Apalagi turun Walaupun sampai 1-2 walaupun tik. walaupun setelah kita buang dia terbang, udah bodo amat, jangan Bodo diikutin. amat. Bodo Oh, amat. oke, 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 oke. Karena Mm-mm. ibaratnya scalping ini ya, ibarat teman-teman tuh jadi seorang sniper. Kita cuma punya Hmm. satu peluru, belinya juga all in. Jadi nggak ada tuh pakai cicil dulu, beli Iya. 2 papan, belinya HK, hajar kanan aja, buangnya juga hajar kiri. Jadi nggak ada kesempatan lagi waktu kita untuk kayak nanti terbang tahu gitu ya. Banyak trader kan pakai ilmu tahu gitu. Jadi 3-5 papan pun sudah cuan kita bungkus. Memang kita butuh presisi yang sangat tinggi kalau untuk scalpingan. Mm-mm. Banyak yang bilang, kok Mm-mm. saya nggak bisa scalpingan karena kerja gitu kan ya. Karena mungkin saya kerja kantoran atau saya punya usaha toko gitu. Saya cukup bilang kalau scalpingan itu sebenarnya nggak perlu di trading di jam-jam lain. Cukup di prime time jam 9 sampai jam 10 pagi aja. Cukup di situ aja. Jual beli cuma 1 jam doang. Jual Satu belinya jam cuma aja. di situ ya. Oh, wow. Kenapa? Kirain jam Kenapa? 9 sampai 10 beli doang gitu. Enggak. Kalau misalnya Oke. kebanyakan orang jam 9 jam 10 tuh beli doang, habis itu nunggu sampai sore, jadinya day trader bukan Mm-mm. swing lagi. Bukan bukan Oh, scalpingan. bukan Jadinya day scalping trading. ya. Day trading itu kan harian ya. Jadinya kayak beli Mm-mm. nanti siang atau sesi 2 naik Mm-mm. dijual. Jadi sebenarnya scalping itu dimanfaatkan cuman di prime time ya, jam rame jam 9 sampai jam 10. Itu belinya keletokan Mm-mm. tuh. Yang kita beli itu yang stock gainer semua, yang sudah naik 5% Mm-mm. ke atas. Nggak ada tuh kita beli ARB, nunggu kejebak ARB itu nggak ada. Hmm.
Jadi yang namanya scalping itu jam 9 sampai jam 10. Ini kalau ceritanya yang kerja. Beda kita cerita yang Mm-mm. full time trader lain lagi ya. Kalau full time trader ya bebas. Mm-mm. Anda mau kletokan dari jam 9 sampai jam 3 sore mah bebas. Ini kita cerita kayak kan nggak semua di antara kita rata-rata paling 90% itu pasti ada pekerjaan lah ya. Kalau nggak kerja Betul. Mm-mm. sambil kuliah, kalau nggak ya punya bisnis atau usaha lah. Nggak mungkin kayak duduk eh, seharian gitu teman-teman. Jadi dari jam 9 sampai jam 10 prime time itu fokus di mana? Nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Fokus di 5 transaksi aja sebenarnya ya. Sebenarnya kita cukup Mm-mm. fokus di 5 itu sudah bagus banget. Bisa keletokan 5 kali ya. 5 kali itu dalam artian tadi 3-5 tik itu sudah bungkus. 3-5 tik itu dalam artian di atas sudah 1-2% lah. Mm-mm. Memang fokus kita adalah compounding aset. Scalpingan itu compounding aset, belinya juga all in, tapi ingat ya, tapi Mhm. sizingnya itu cuman 10% dari dana. Misalnya punya duit 10 juta. Ya yang untuk all in di RDN scalpingan itu ya 1 juta aja kayak gitu. Jangan punya duit 10 Mhm. juta, all in 10 juta. Dijamin Anda kayak saya. Waktu saya baru belajar scalping, wah pengen nih ikut championship, saya ikut nih, ikut kompetisi. Saya all in terus kan kerjanya kan. 10 juta tuh all in nggak sampai 1 minggu duit saya tinggal 3 juta. Serius ini beneran. Karena karena Di gimana saham ya? gorengan semua. Saya nggak peduli lagi gorengan. Saham jin, saham gorengan, bid over bolong-bolong, saham pokoknya yang lewat di running trade dihajar. Mau Iya, IPO, iya, mau oke, oke. saham jin, mau saham 10 ribuan, mau saham yang 50-an, semua saya hajar. Waktu itu ya. Waktu itu. Oke, Salah. oke. Salahnya, maksudnya teori bid over saya nggak tahu, cara membaca saham yang formasi serang gimana saya nggak tahu. Pokoknya saya Nggak beli nih. tahu, iya. Bila Heeh. tahu, contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya pagi saya HK cak, contoh. Heeh. Saya HK Iya, cak iya. pagi. Ini contoh ya teman-teman ya, disclaimer on contoh aja. Saya Kalau HK cak beneran juga pagi-pagi nggak misalnya, apa-apa ARB. sih, kayak di story. Misalnya saya HK cak Iya, iya. ARB. Habis Mm-mm. itu, waduh, nggak jalan nih. Saya cut loss di ARB, contoh ya. Saya cut loss di ARB karena nggak jalan kan. ARB saya jual di ARB misalnya, katakanlah, atau nggak bisa keluar nih, panik saya. Akhirnya saya jual, saya ganti ke saham lain. Saya beli lagi Mm-mm. misalnya tadi pagi HATM, kerjang loh Iya, HATM ya kan. iya. Saya HK, HATM turun. Saya nggak cut loss. Caknya terbang. Saya sakit hati. Tadi kan sudah kena cut loss di cak misalnya ya, Mm. contoh. Mm-mm. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah saya buang lagi HATM saya kejar lagi caknya, nyangkut lagi, nggak jalan lagi caknya. Itulah yang saya kerjakan dulu waktu itu 10 juta. Akhirnya duit saya tinggal 3-2 juta. Oh, Karena iya, iya, gini, iya, saya iya. nggak peduli lagi tuh saham IPO, saham jin, saham siluman, saham-saham yang 10 ribu aja saya main gitu. Yang nggak Mm-mm. jelas ya, entah apa namanya sahamnya nggak pernah dengar, saya masuk. Karena nggak tahu teori bid over, nggak tahu Mm-mm. membaca kayak running trade itu sebenarnya yang bagian mana yang harus kita baca. Misalnya ada Mm. formasi buangan gimana, formasi serang itu gimana. Karena kita harus cari presisi masuk langsung jalan kan ya, Bro Daniel Iya, ya. iya betul. Masuk sahamnya langsung jalan. Kebanyakan kalau kita, jangankan pemula, saya aja, kita kalau masuk tuh pasti apa? Diam sahamnya. Dia lagi kenceng nih. Iya. Begitu kita masuk, diam dia. Ini bener banget nih, bener banget. Pas kita cabut, dia lari Terbang sahamnya, dia. terbang. Iya, Akhirnya heeh. saya balik lagi kan, karena belinya Iya, kan all in ya, all in nih. iya, Di heeh. all in ini yang bikin kita kayak, ayo cepet. Wah, saya lagi nunggu saham A, yang jalan Mm-mm. saham B. Saya cut loss saham Mm-mm. A, kejar saham B diem, saham A-nya jalan. Habis duit saya, Hmm. kena cut loss di situ-situ terus. Bukan Mm-mm. salah pilihnya ya, jadi screeningnya itu Iya. nggak salah. Screeningnya udah bener. Entry-nya yang salah, entry exit-nya yang salah. Jadi mulai hari Mm-mm. itu saya kayak babak belur belajar sendiri scalping ya, karena di sini susah ya kalau mau belajar scalping. Saya nggak tahu siapa yang harus saya mau belajar scalping, sama kayak dulu belajar saham nggak Mm-mm. tahu bintangnya, walaupun Mm-mm. tahu Mas Bekti segala macam kan, nggak buka kelas atau nggak buka apa gitu. Jadi memang harus trial and error sendiri kayak gitu teman-teman. Nah, Hmm. sambungan hubungannya dengan swing apa? Kayak begini. Biasa saya akan selalu lakukan screening H-1. Misalnya kayak besok nih, saya malam ini sudah saya screening. Saya sudah siapin catatan seperti biasa kayak di TikTok, saya selalu buat catatan yang kayak begini nih. Saya sudah Oh, siapin area-area wow. screening saya. Ini Saya sudah boleh catat. nggak nih kita Cuan Troopers diajarin sedikit nanti ya, Bro Ben ya? Boleh.
Boleh, boleh. Mantap. Jadi Mantap, mantap. Jadi teman-teman di sini, kalau yang namanya scalping, ada orang bilang scalpingan itu nggak perlu screening, lihat running trade aja, percaya deh. Coba pakai duit 10 juta, Anda trading pasti tinggal 2 juta satu minggu. Kayak saya. Karena apa? Nggak screening kayak gini. Ini kayak gini, misalnya mau beli, saya catat nih, saham TNCA misalnya, contoh. Saya sudah tahu, TNCA nih pasti naik hari ini. Tapi coba Anda perhatikan tadi pagi TNCA, nggak jalan kan, diam di situ-situ aja ya. Pagi tadi di harga kletokan di 685, 690, cenderung apa kalau Anda scalper, ketemu saham yang kayak gitu, yang Anda lakukan adalah cut loss, pasti nggak jalan, soalnya jalan sahamnya nggak Iya. jalan. Padahal kita sudah screening nih, wah ini pasti jalan nih gitu. Tapi karena kita belinya all in, niatnya scalpingan, jadinya day trading, atau bahkan kita jadinya fokus kita berganti nih bro Dani. Iya, iya, itu benar. Setuju banget saya dengan Jadi kenapa kalau dibilang kesalahan itu. betul. Jadi kenapa kalau dibilang kita harus jadi hybrid apa? Memungkinkan nggak swing sama scalping? Hybrid trader itu memungkinkan buat saya karena saya sering bikin screening. Saya akan beli di RDN lain. RDN satunya lagi. Jadi saya biasanya kalau di TikTok kan selalu pakai Sukor nih ya. Bukan promosi karena memang saya pakai. Top. Saya pakai Sukor ya di live TikTok itu untuk scalpingan. Jadi memang dananya all in untuk saya beli kletokan gitu, lebih cepat. Yang swing saya tuh nggak swing kayak multi bagger nunggu bumi dari 75 jual di 140 tadi. Saya nggak swingnya kayak gitu teman-teman. Saya nggak swing long swing, saya nggak. Saya lebih ke short swing ya, kayak contoh ya. Kalau ketemu saham bagus kayak ESA katakanlah ya, ini contoh lagi ya, teman-teman ini sudah lewat. Iya. Katakanlah saya beli saham ESA waktu itu di scalpingan, akun scalpingan, saya masuk 1050, jual 1080. Cuman berapa tik kan? Cukup. Tapi tiba-tiba sore turun, jebret. Turun ARB. Nggak mungkin saya beli pakai akun scalpingan. Padahal saya tahu nih saham bagus. Tadi aja beli, bisa cuan. Ini ARB harusnya saya beli. Yang saya lakukan adalah saya buka akun swing saya. Jadi akun swing itu saya selalu pakai money management ya. Bedanya kalau scalpingan adalah all in. Kalau yang akun RDN satunya lagi itu adalah pakai money management. Jadi uang dibagi 10 ya. Itu yang selalu saya terapin ke teman-teman di grup, di siapapun, bahkan saya sendiri. Duit, misal katakanlah scalpingan tadi 1 juta ya. Di swing itu biasa saya pakai 10 juta nih misalnya. Jadi 10 juta itu dibagi di 10. Jadi maksimal beli satu saham tuh 1 juta aja. Itu simpelnya. Itu simpelnya. Jadi ketemu saham-saham yang ARB kayak waktu itu ESA sempat turun ke 930-an ya, ARB. Yang saya lakukan bukan beli di akun scalping. Yang saya lakukan adalah di akun swing, saya beli di ARB. Contoh sama kayak Cak tadi. Saya beli di akun swing itu beli di ARB. Saya selalu pakai akun swing itu untuk selam-selam barang-barang ARB biasanya. Nggak mungkin kita pakai akun scalping kan untuk beli saham-saham gitu nggak mungkin pokoknya. Bener Nggak mungkin. bener banget nih. Iya kan? Iya. Jadi kenapa harus jadi hybrid traders? Buktinya, jadi saya beli ESA waktu itu di ARB, saya nggak dapat ARB tepat, nggak dapat memang 955 saya beli, ARB-nya 930. Nggak dapat, antrian saya nggak kemakan, akhirnya saya beli di 955, besok ESA terbang ke 1150. Di dua akun saya pakai, yang swing saya beli di bawah 955, yang satu lagi besok pagi saya pakai untuk nyopet. Saya beli lagi pagi-pagi kan lompat ya, jebret, naik ke 1050 lagi, dari 900-an naik ke 1000-an, 1050 HK lagi, jual di 1100, yang akun swing maksimal jualnya 955, jualnya di 1125. Jadi dalam satu hari aja tuh udah bisa cuan sekitar 17% ya. Bahkan kalau saya bisa jual di pucuk banget, kemarin 1150 tuh bisa hampir 19%. Bayangin 19% satu hari doang loh. Beli sore, jual pagi. Nggak mungkin Anda lakukan itu di akun scalping, nggak mungkin. Scalping saya selalu tetap maksimal 3-5 tik. Iya, jadi Bro Ben ini punya 2 akun yang di-manage di satu waktu yang bersamaan gitu ya berarti. Betul. Ya? Gimana cara manage-nya itu? Nah, jadi gini. Di Sukor kan, harus dipakai 2 device atau satu device di switch gitu bisa? 2 RDN berbeda, saya pakai Sukor sama satu lagi, sama sekuritas lain. Oh, oke. Tapi kalau teman-teman mau dua-duanya Sukor bisa. Kalau Sukor kita bisa double account. Itu lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi gini. Sisa manage-nya aja ini kan yang penting kan.
Kenapa ini penting nih? Ini dicatat teman-teman ya. Mm-mm. Karena ini pengalaman pribadi bukan orang lain. Ada salah satu follower sama member waktu itu tanya, kenapa saya tuh kayaknya sial banget? Dia bilang kayak gitu. Apakah saya nggak cocok di Mm-mm. saham? Dia bilang. Apa Mm-mm. aja saham yang saya beli pasti turun. Kalau Mm-mm. saya hold, diem, pasti nggak jalan sahamnya. Coba Mm-mm. saya cut loss, terbang. Jadi, jadi ini pengalaman saya nih. Ini Iya, nggak. Ini kayaknya pengalaman semua orang sih. Saya juga pernah jadi kayak gitu, sejujurnya. Jadi, siasat mengapa saya akun scalper saya itu duitnya kecil. Kenapa akun scalper saya nggak pakai duit yang gede, 100 juta gitu? Iya. Kenapa? Karena saya masih mengalami hal yang tadi, kayak nggak rela gitu loh. Saya pernah kayak gini. Mm-mm. Mm-mm. Misal katakanlah saya beli ESA lagi ya, contoh ya, ini contoh Iya. aja. Katakanlah saya beli ESA di 1050. Saya nggak mungkin average down ESA, nggak mungkin. Karena all in belinya 1 juta. Saya nggak mungkin beli Mm-mm. average down ESA. Mm-mm. Saya nggak mau cut loss. Waktu dia turun ke 1000, saya nggak mau cut loss. Biasalah namanya orang, walaupun disiplin-disiplinnya kita belum robot ya. Kalau Mm-mm. kata Kojon kan kita harus jadi robot. -1% cut loss. Cut. Itu kan kalau sudah Iya. profesional ya. Mm-mm. Kalau namanya Mm-mm. kita pemula tuh bullshit lah. Dibilang ngajarin 1 2 tik buang. Itu pasti kita Mm. hold. Esap bagus gitu. Secara Mm-mm. teknikal tuh Mm-mm. cakep gitu pasti. Yang saya lakukan adalah Mm-mm. tidak cut loss pasti. Ini contoh ya. Di akun scalping saya yang harusnya saya buang dalam waktu menitan, saya hold. Karena tidak disiplin tadi. Mhm. Tapi nggak mungkin saya average down karena nggak punya duitnya, all in ya belinya. Nah, di Hmm. sini fungsi punya akun cadangan tadi, akun swing. Saya Mhm. bisa dapat harga di bawah akun scalping saya dengan dana lebih besar di harga lebih bawah. Itu paling penting. Jadi saham yang dibeli sama aja, sama-sama ESA, tapi saya punya average yang berbeda. Mhm. Sering nggak kita bilang, wah tahu ESA kalau turun ARB, saya tunggu di ARB. Tahu kalau gitu Iya. itulah yang membuat kita selalu gagal dalam trading. Mhm. Jadi saya punya akun scalping yang 1050 dibawa turun sampai 1000 saya tidak cut loss. Saya beli lagi di akun swing ketika dia ARB 950 tadi. Saya dapat average paling bawah, jualnya nggak buru-buru. Yang saya jual Mhm. adalah akun scalping tadi yang average 1050, saya jualan duluan. Bahkan saya cuma jual 35 tik. Seperti biasa, akun scalping saya itu cuma saya jual 3 sampai 5 tik doang. Jadi ESA saya beli 1050, jual 1070 doang atau 1080 kalau nggak salah. Mhm. Bayangkan. Tapi di akun swing, biasa kebanyakan orang bilang apa? Ya, sudah dijual terbang, ya kan? Saya Mhm. selalu menyiasati diri saya kerjain diri saya sendiri. Ngerti nggak sih teman-teman? Kayak kita tuh Mhm. harus Mhm. melawan diri kita sendiri gitu. Dengan Mhm. cara ya tadi, dapat average paling bawah ya 950, tiba-tiba. Tapi kalau nggak punya akun lagi, pasti saya jual juga nih. ESA-nya di 1070 juga. Toh cuannya Mhm. udah besar gitu loh. 950 ke 1070 tuh udah gede banget cuannya. Iya, Tapi, iya. karena kita harus manage 2 akun, pasti swingnya pasti ketinggalan kan. Wah, Mhm. harga terbang lagi tuh dari 1070 sampai 1100, 1150. Di saat itu saya jual akun swingnya. Kayak gitu doang sih sebenarnya. Just sesimpel itu doang. Hmm. Iya, iya, Sama iya, kayak waktu iya. saya beli Tapi friend lah. kan itu kalau berjalan berdasarkan yang kita inginkan gitu kan. Tapi kan kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang banyak banyak hal yang terjadi gitu. Kita plannya gitu, jadinya begini gitu ya, tidak sesuai dengan rencana. Nah, wah, ini ada CEO kita nih juga menonton pada malam hari ini, ada Bro Bernard Wijaya. Halo, ini jangan Halo lupa Mister untuk CEO. ini bergabung, thank you udah bergabung bersama kita. Dan untuk para cuan troopers, jangan lupa ya untuk di tag ke Instagram Sukor Sekuritas, di screenshot dan juga di tag ke Bro Ben juga nih, di tag ke IG saya juga boleh untuk mendapatkan langsung ini dia ya, buku dari CEO Sukor Sekuritas, Merdeka Finansial dengan Investasi Saham. Oke, Bro, kita lanjut lagi nih untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari kolom question and answer. Oke, ini banyak banget ini yang, nah ini pertanyaan-pertanyaan, nah pertanyaan-pertanyaan yang mencekam ini, Bro Ben. HATM. Tadi soalnya udah ditanyain kan.
udah sempat di-mention juga gitu HTM gitu. Nah, ini gimana nih? Saya biasa sih ngelihat Bro Ben ini trading di akun di TikTok gitu pagi-pagi gitu ya biasanya. Nah, ini kalau kita bahas satu persatu gimana nih? Kalau terkait dengan saham HATM, bisa nggak nih Bro Ben nih dikasih view-nya Boleh. seperti apa, cara ngelihatnya, atau mungkin bisa dikasih tahu sedikit aja trik-triknya sebelum para cuan troopers ini masuk ke grup premiumnya Bro Ben ini. Oke, oke. Buat teman-teman ya, kalau yang nanya HATM ya, Anda jangan sampai kena nanti nyangkut di saham-saham yang seperti ini. Pagi-pagi tadi saya sudah ngomong soalnya, tadi pagi-pagi saya bilang HATM arah hari ini ada potensi lanjut karena sudah kita screening bareng-bareng ya, lanjutan resistnya ada di 400, bahkan tadi lewat dari 400. Tapi Anda lihat hari ini buangannya ya, saya izin lihatin Anda bandarmologinya. Anda harus pinter-pinter juga dong, lihat dong underwaternya udah jualan ya. Kalau Anda mau Mm-mm. beli HATM lagi, sudah jelas Anda besok kena apa? Hantam pasti. Jadi kita harus pintar-pintar juga. Hmm. HATM Anda Oke, kalau oke, oke. masih beli nggak punya trading plan baru apalagi nyangkut di pucuk tadi ya jelas Anda besok kena hantam itu. Hmm. Jadi Kalau makanya saya kalau selalu kalau punya belinya di akun-akun. pucuk ya. Betul. Jadi makanya akun-akun scalping tuh saya nggak pernah beli saham-saham yang kayak HATM di nginepin itu nggak mungkin. Jadi saya memang beli, saya nggak jujur ya nggak ikut trading HATM hari ini karena saya lemah ya. Saya punya beberapa kita itu punya beberapa kelemahan masing-masing beda-beda teman-teman ya. Jadi nggak satu saham itu bisa cocok. Misalnya contoh nih, Bro Daniel cuan di HATM, saya ikut Bro Mm-mm. Daniel beli HATM belum tentu cuan loh. Walaupun kita sama-sama sebelahan beli gitu. Jadi Hmm. yang paling penting teman-teman ngerti itu adalah setiap saham itu pasti punya yang namanya karakteristik beda-beda. Karakteristik itu bukan bandarnya ya, tapi memang karakteristik itu yang menggerakkan suatu saham itu kan pasti ada suatu kelompok tertentu atau broker tertentu. Jadi kalau sudah nggak cocok dengan Anda cocok satu dua kali apa coba satu dua tiga kali. Kok saya gagal terus ya? Orang Bro Daniel bisa cuan HATM, kenapa saya itu tiap kali masuk HATM cut loss ya? Pernah nggak kayak gitu? Mm-mm. Saya sering Pernah, kayak pernah. gitu. Iya. Sering, Mm. misalnya orang-orang bisa cuan di saham-saham jin kayak saham-saham yang nggak jelas ya pico, yang aneh-aneh kayak gitulah. Kok saya nggak bisa? Tiap kali saya masuk pasti kena hantam. Contoh kayak MNC Group ya, grup-grupnya saham-saham MNC. Tiap kali saya masuk kok saya pasti Iya. kena kena cut loss. Habis kena saya cut loss kok dia naik. Nah, yang kayak gitu-gitu jangan Anda paksa. Sudah tahu karakteristik sahamnya berarti tidak cocok dengan Anda, ubah. Berarti saya akan masuk ke grup-grup MNC ketika di ARB. Contoh ya, ini contoh lagi nih, contoh lagi ya. Ya, kayak gitu aja sebenarnya. Hmm, oke, oke, oke. Dan juga nih ada pesan-pesan menarik dari Bro Bernard nih, pasang trailing stop di spot jangan lupa karena ini juga bisa membantu kalian gitu ya untuk mengamankan cuan. Jadi kalau udah cuan sahamnya udah naik, minimal kita taruh trailing stop di berapa, jadi ketahan di sana gitu ya, nggak harus kita ikutin harganya ke bawah. Nah, Betul. Bro Ben, ini ada yang nanya nih, pertanyaan selanjutnya terkait dengan emiten-emiten itu ini dia. Soalnya tadi saya udah janji nih beberapa cuan troopers kita boleh tanya Bumi, boleh tanya Friend. Ini beneran akhirnya ada yang tanya Bumi dan Friend. Soalnya rally terus loh. Tadi kita lihat Bumi itu jadi yang top volume ya kalau nggak salah ya, top volume trading gitu. Nomor satu lagi dia. Udah apa tuh namanya? Ada di 140. Oke. Jadi sering kita dengar bahwa bumi itu ternyata tidak bulat ya dan tidak Tidak datar bulat. ternyata. Tidak datar, tidak datar. Bumi itu bulat, ya. Ternyata Gimana bumi gimana? itu tapi bumi itu uptrend ternyata bukan bulat dan datar. Gimana gimana view-nya ini, Bro? Ya, kalau saya ditanya Bumi jujur ya, saya tidak bisa no comment dengan saham ini karena benar-benar nggak cocok dengan saya dan Anda harus lihat hari ini Broksumnya yang angkat itu adalah Sang Kaisar ya. Jadi Anda kalau besok kegulung jangan salahin Sang Kaisar. Jadi jujur saya pakai yang Oke. santai-santai dengan emosi saya cukup bagus ya. Contoh kayak Friend. Nah, ini kita bahas kalau ditanya Bumi Friend, saya Friend ya. Awalnya Oke. itu saya bikin konten tuh. Dibeli turun, di hold diam, dijual terbang, friend tuh ya. Saya punya friend 89.
Ya guys, saya punya friend 89 hari itu. Saya tunggu sekitar 3 minggu, 2 minggu Mm-mm. lebih deh, 2 minggu lebih itu nggak jalan-jalan dong friendnya 81, 82, 81, 82, naik 85, baru saya mau pasang 91 doang loh, 89 saya Mm-mm. mau jual 91 doang loh, turun lagi dong 85-nya jadi 82. Tahu nggak saya cut loss friend itu di berapa teman-teman? Di berapa, di Saya akhirnya berapa? cut loss friend itu di 82. Waktu dia naik Buset. 85, saya amen 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 sampai sampai amen habis ya. Jadi 89 saya cut loss 82 tuh. Mulai dari itu Oke, saya oke. belajar. Oh, Mm-mm. model-model kayak Bumi, Friend, BP, BRMS itu jangan di scalpingin. Meninggal pasti Anda. Jadi itu saya beli di Mm-mm. akun Swing. Akhirnya saya punya friend lagi sekarang ya. Saya buka-bukaan aja. Nggak banyak Mm-mm. soalnya jadi santai aja. Jadi nggak bisa guyur. Saya punya dikit doang Mm-mm. di akun Swing saya. Saya beli friend itu di 103. Kalau sudah kita Mm. niatnya swing, ya terserah bodo amat. Tadi kayak kata Mr. CEO kita, pasang trailing Mm-mm. stop. Saya pasang trailing Mm-mm. stop untuk friend, terserah dia mau terbang sampai ke berapa. Di akun scalpingan saya copet lagi 106, saya jual 108, beli 105, jual 107. Kayak gitu-gitu. Di scalpingan saya tetap main, tapi yang di swing Mm. saya bodo amat. 103 tadi pagi sempat merah. Mm-mm. 102, 101. Apa yang saya lakukan? Saya sudah bodo amat. Malahan saya santai aja. Karena apa? Di akun swing, memang biar aja yang kayak gitu-gitu Iya, di iya. akun swing itu dibiarin aja. Akhirnya naik Mau lagi di dong, average saham pun nggak apa-apa pertemanan kan ya. ya, Jadi, kalau dia akun swing ya. iya, jadi malahan mental kita gini, jangan sampai kamu buat turun, saya tambah kamu lebih banyak. Nah, kayak gitu kalau akun swing. Sudah kita money Mm-mm. management sudah siap. Saya sudah siap 103, tadi kalau friend turun ke 989 atau sorry sorry. Kalau turun ke 99, saya beli lagi kayak gitu. Terserah kamu mau turun Mm. ke berapa, karena kita sudah tahu trennya gitu loh. Kayak Bumi. Mm-mm. Jelas-jelas kita tahu trennya, tapi kok kenapa kita nggak berani masuk? Karena tadi mental nggak kena. Dua akun scalping tadi dibeli tuh Bumi kayaknya, wah ini ganjelan nih. Yang dipikirkan ada bid Mm-mm. offer kan? Wah ini ganjelannya Iya. berat-berat, 2 juta, 2 juta, ini nggak mungkin naik nih, Bumi ini nggak mungkin nih. Ini saatnya Bumi Mm-mm. tidur kembali ke gocap. Apa yang terjadi? Sang kaisar berkata lain ya kan. Ternyata Bumi diangkat dong ya ke 140. Jadi kalau dari awal niatnya swing, ya kalau dia turun malah bagus. Makanya belinya itu buy pyramid ya. Kalau swing itu di akun swing saya selalu beli pyramid. Misalnya sendal pertama 500.000. Nanti kalau dia turun lagi Mm-mm. saya nambah lagi 1 juta. Berarti saya sudah punya 1.500.000. Tangan average turun terus tuh. Makin lama makin turun. Jangan kebalik. Jadi akun scalping itu belinya dikit, cuannya dikit, cuman untuk pengalihan isu aja. Sebenarnya cari duit banyaknya di swing. Karena apa? Kita dapat average paling bawah, kita jual dapat average paling atas kayak gitu. Makanya kenapa kita Mm. harus jadi hybrid traders ya? Karena itu untuk saham-saham yang sering ngecoh kita kayak BMTR ya tadi Iya, saya iya, bilang betul, MNC betul, betul. Group. Itu kalau Anda ikutin scalpingan, dijamin Anda cut loss terus. Dijamin cut loss Iya, terus, iya, iya. ikuti kayak BMTR ya. Kayak Anda kalau sering ikuti Bumi, Friend, itu dijamin Anda 10 juta jadi 2 juta dalam waktu seminggu doang tuh. Karena semakin ku kejar, semakin kau jauh ya kan. Iya. Dan ini juga saya rasa jadi satu gimana ya, akomodasi ya, cara mengakomodasi yang bagus gitu. Karena kan apalagi kita yang psikologi tradingnya itu masih sering goyah gitu. Kayak yang Bro Ben bilang, kadang kita pengen swing tapi kok jadi scalping, kadang kita scalping kok jadi investing gitu ya. Nah, makanya mendingan ya udah deh, jujur sama diri sendiri, bikin 2 akun, Betul. manage 2 akun gitu ya. Dan juga jangan lupa pakai fitur-fitur yang ada di spot nih, salah satunya trailing stop. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Bro Ben, dari Cuan Troopers, Iman Chandra 9. Screening saham pakai indikator apa katanya? Screening sahamnya Bro Ben ini. Apakah ngelihat dari volume aja atau gimana atau gimana? Oke, kalau ditanya screening saham pakai cara apa, sebelum saya lupa nih saya mau kasih tahu dulu teman-teman ya. Ya. Kebanyakan orang jangan terbalik ya, jangan terbalik. Mm-mm. Di akun scalpingnya duitnya gede, contoh ya, akun scalpingnya 10 juta, akun swingnya juga 10 juta, tapi sekali beli 1 juta 1 juta doang, dijamin. Itu pasti
banyak orang gini, ya saya dapat sih friend average bawah di 102 tadi saya dapat sih, tapi cuma beli yang 1 juta, yang nyangkut yang 10 juta. Itu konyol namanya, teman-teman. Jadi jangan Mm-mm. sampai ya, akun scalping itu memang lebih besar daripada swing. Swing itu harus lebih besar, sizing portofolionya itu harus Mhm. lebih besar daripada scalping. Scalping itu tujuannya, kenapa saya bilang harus 1 juta aja dulu. Bahkan kalau Anda di tabungan punya duit 100 juta, scalping 1 juta aja deh. 1 juta aja. Mhm. Supaya apa? Pelajari dulu 1 juta ke 2 jutanya tuh berapa lama dan gimana caranya. Kayak gitu. Yang paling penting 1 juta jadi 2 juta ya. Jadi fokus kita tuh bukan, wah saya beli bumi 75, saya bisa jual di 140, saya sudah multi bagger kayak gitu. Fokus kita bukan di sana. Fokus kita adalah multi bagger aset, teman-teman ya. Jadi bagaimana duit 1 juta ini jadi 2 juta dulu. Mustahil Anda bisa 100 juta jadi 1 miliar apabila duit 1 juta jadi 2 juta aja Anda belum bisa. Itu yang saya alami. Karena dulu saya top up, top up, top up. Akhirnya tadi panjang Mhm. ceritanya sampai ke 100 juta nilainya. Jual mobil, jual aset. Akhirnya saya trading tambah pinjam, apa tadi, kartu kredit sama pinjam duit orang. Akhirnya saya trading dengan duit gede. Apa yang saya pikir kayak, ya kapan kayanya kalau saya trading cuma 10 juta. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Mhm. Kapan saya kaya trading 10 juta? Kapan jadi 1 miliar? Kapan saya bisa pamer cuan gitu ya? Tapi tapi kalau Anda belum bisa duit 1 juta jadi 2 juta, mustahil Anda Iya. trading 100 juta jadi 1 miliar tuh sudah pasti mustahil. Makanya saya selalu Mhm. katakan, coba dulu 1 juta jadi 2 juta gimana caranya. Jangan tanya kapan kayanya. Tiap kali di TikTok saya tanya, Mhm. apa diserang, kapan kayanya kalau trading 1 juta, kapan kayanya? Jangan pikir kayanya dulu, pikir Mhm. dulu Mhm. caranya 1 juta jadi 2 juta itu gimana caranya. Nah, itu yang paling penting yang saya mau kasih tahu, Betul. sizingnya Betul. tadi ya kalau masuk. Jadi selalu beli saham yang turun itu sizingnya lebih besar daripada yang average-nya di atas. Baru Mhm. dijamin cuan Anda pasti lebih besar deh. Mhm. Yang tadi Pilih kita bahas. Kita masuk ke screen-nya. pilih saham yang sizingnya turun itu lebih kecil gitu ya. Lebih besar. Jadi contoh, saya beli Oh, ESA di iya yang ya. pakai duit 1 juta tadi kan di 1050. Kita kan Iya. nggak pernah menginginkan suatu saham turun. Yang kita pikir pasti Iya. apa? Beli saham naik kan? Pernah nggak kita Iya. bilang beli saham turun ah? Nggak ada kan? Pasti Heeh. yang kita pikir tuh beli saham naik. Jadi selalu Mhm. beli pakai duit yang kecil, scalpingan tadi yang 35 tik jual. Tapi ketika dia turun, itu hanya untuk mempelajari psikologi harga aja. Dan ini ilmu ini nggak Hmm. ada yang mau ngasih tahu. Psikologi harga ini yang tahu kan bandar. Kita nggak tahu. Mhm. Mhm. Tapi cara ngerjain pikiran kita, yang kita perlu lawan sekarang bukan bandar. Anda percuma lawan bandar, duit kita nggak seberapa. Yang perlu Anda lawan itu adalah pikiran. Mhm. Kita nggak pernah berpikir bahwa mau beli saham tuh turun. Pasti mau beli saham tuh yang naik. Makanya sizing yang pertama harus kecil, pakai akun scalpingan yang belinya tadi 1 juta all in gitu. Kalaupun sangkut, Mhm. ya kita beli pakai duit yang lebih gede di akun swing. Akun swing pasti sizingnya lebih gede dong ya. Kayak Mhm. 2 juta, 5. Saya siapin misalnya tuh. Pertama saya beli 1 juta dulu ESA-nya di 1000, nanti dia turun lagi ke 950.000, saya tambah lagi 2 juta. Kalau dia dibawa turun lagi bahkan sampai 900, saya tambah lagi 5 juta. Sizing saya besar di sana, tapi sekali naik ESA-nya, terbangnya nggak buru-buru jual. Kalau scalping kan kita cepat buru-buru jual ya. Mhm. Karena Mhm. selalu melihat bid offer. Itulah tujuannya saya tadi bilang mengapa menjadi hybrid traders itu untuk ngerjain yang ininya doang, ngerjain pikiran kita aja Hmm. sebenarnya. Mhm. Melawan psikologi harga tadi. Harga itu ada Hmm. psikologinya dan karakter psikologi harga tiap saham tuh beda-beda. Anda nggak bisa kayak cak, memang gampang ketebak lah ya, karena saya nggak tahu lah apa itu AZ kan soalnya ya, kita promosi AZ. Jadi kita kayak saham cak itu gampang ketebak. Kalau AZ-nya Mhm. belum jualan, AZ-nya masih beli, ya kita beli dong caknya. Di ARB kemarin, cak itu AZ nggak jual, sedikit pun nggak jual, beli pula di ARB hari Mhm. kemarin waktu pembukaan suspend. Itu kan psikologi harga sebenarnya. Saya sudah ngitung nih, besok kalau ARB di berapa ya, 214 pagi-pagi sudah saya order 214 di ARB. Jual tadi 230. Di akun swing biarin 214, saya biarin. Average saya sudah bawah sekali. Dia mau terbang sampai 300 pun saya bodo amat. Besok di akun scalping saya beli lagi di harga atas. Tapi kalau kita punya satu RDN doang, bayangkan. Pasti pakai tahu gitu. Ah, tahu gitu saya nggak usah jual. Iya kan? Iya kan? Tahu Iya, gitu iya, saya iya. cak nggak usah jual. Ini pagi naik lagi. Mhm. 214 saya jual nih. Besok nggak tahu harganya berapa, nggak tahu ya. Ini kita tidak pom-pom ya Mhm. teman-teman ya. Ini cuma cerita aja.
Tapi kalau di scalpingan, saya besok HK di 240 pun, bahkan contoh, besok terbang nih Cak langsung 240. 240 saya HK jual di 250, saya santai aja. Tapi di akun swing saya, harga 214 saya biarin, bodo amat. Pasang apa kata Pak Hmm, CEO? Pasang trailing stop. trail stop. Aman. Kalau gitu saya tambah dikit nih kata-katanya Bro Ben nih. Tahu gitu saya bikin 2 akun di Sukor ya, satu swing, satu swing, satu scalping. Dan jangan lupa pasang trailing stop juga. Oke. Bro Ben, ini cara cara screeningnya itu gimana sih? Oh ya, screening ya? Pakai Oke. iya, pakai indikator kah atau Oke. gimana gitu tekniknya? Jadi gini, kalau setiap kali yang ini saya cerita versi saya aja ya. Mm-mm. Saya selalu setiap Mm-mm. hari itu ada catatan yang begini nih. Jadi kalau Mm-mm. teman-teman di sini niatnya ada trading, tapi cuman hilir mudik grup premium, cuman cari stock pick, saya katakan Mm-mm. bahwa itu wasting time ya. Jadi kalau Anda cuman screening saham Setuju. itu cuman kayak keliling semua grup premium ikut cari stock pick, itu wasting time sih menurut saya. Karena Anda nggak bakal pernah tahu alasan si seseorang itu beli saham tuh karena apa. Misalnya saya screening Ya. hari ini saham Friend. Kenapa saya screening itu? Sebenarnya Anda harus tahu alasan seseorang itu men-screening saham itu ya. Jadi Iya. pertanyaan ini cukup bagus banget. Kenapa, gimana cara screening itu yang paling penting kalau saya ya. Fokus saya itu adalah ada anginnya. Jadi kalau banyak orang nanya, kok Jaya gimana? Saya bilang Jaya nggak ada angin gitu. Saham ini nggak ada anginnya. Kalau nggak ada anginnya ya nggak usah dibeli dong. Angin itu dalam artian gini, sentimen ya. Kayak entah aksi korporasi lah, mau merger. Kayak kemarin, BMTR. Kenapa bisa naik? Banyak orang bilang, alah itu kan sahamnya Jin. Itu kan punya Lo Keng Hong. Nanti kan Lo Keng Hong jual. Bodoh amat. Lo Keng Hong mau jual kek. Lo Keng Hong mau split kek. Ya kan? Lo Keng Hong mau joget-joget. Kita bodoh amat. Kalau kita yang namanya screening saham, itu kayak paling penting tuh anginnya. Ya, angin tuh sentimen tadi. Iya. Berita ya. Dan berita itu, angin itu, biasanya kencengnya 1 hari doang. Jadi jangan pakai berita kemarin, 2-3 minggu yang lalu, untuk hari ini itu nggak relevan. Jadi selalu saya screening tuh harian ya. Saya lihat apa? Yang pertama anginnya, mulai dari berita, contoh rilis berita besok akan ada isu merger antara ini dan itu, ada isu akuisisi tambang ini dan itu. Nah itu angin menurut saya. Yang kedua, anginnya adalah eh, akumulasi. Saham itu bisa bergerak bukan karena ditiup kan ya. Kalau bisa ditiup, tiup terbang. Itu mah gampang, ya kan? Tapi masalahnya saham ini yang bisa bergerak itu kan karena ada akumulasi, ya. Kalau Mm-mm. saham itu didistribusi, ya nggak mungkin jalan, besok turun. Cara lihat akumulasi dan distribusi ya pakai Broksum. Saya biasa dibantu dengan Stockbit ya. Ini bukan promosi merek lain ya teman-teman, cuman memang karena saya Mhm. screeningnya pakai Stockbit, saya melihat akumulasi karena di situ ada bandar detektor itu aja sih. Jadi yang saya pakai cuman itu doang ya. Dari pertama angin tadi ya, news Anda bisa cari dimanapun lah, di sekuritas biasanya kan banyak ya berita-berita gitu. Yang kedua adalah akumulasi ya. Yang ketiga saya lihat adalah biasanya top gainer. Nah, itu paling gampang. Kalau top gainer itu Anda catat aja, top gainer harian kan di semua sekuritas Anda punya ya, fitur top gainer. Misalnya hari ini kita lihat nih, top gainer hari ini siapa nih contoh. Ya, bentar kita lihat dulu. Top gainer. Gimana sih lihat top gainer? Mhm. Kita lihat top Kalau gainer hari saya ini. biasa ngelihat top gainer ini dari Ada di spot ya guys ya, ada ini. di spot. Di spot juga ada. Jadi Kios teman-teman tuh bisa langsung lengkap banget ya, Mora aplikasi LP. spot ini bagus banget. Yang di handphone ini aplikasi spot itu enak ya, bisa lihat Heeh. gainer, kemudian gain loss Anda sendiri tuh bisa dilihat juga. Jadi penting sekali kita bisa melihat nih contoh ya. Saham gainer hari ini ada kios ya. Kalau yang kayak Mhm. IPO saya skip biasa. Tool buah itu kan IPO ya. Iya, Nih ada itu di stock IPO. ranking ya. Stock ranking di Heeh. aplikasi spot itu biasa yang waran-waran juga saya skip ya. Mhm. Cuman jadi pilihnya yang ordinary Nih, stock aja. Ya ada ordinary di bagian stock. home ya. Heeh. Ya di home itu Anda bisa lihat semuanya. Ada hari ini tool, kios, buah, mora, LP. Itu kan rata-rata IPO semua ya. Tool, buah, Mhm. mora, LP itu kan IPO. Biasa saya skip karena kalau dia arah tuh susah dapat sih biasanya kita besoknya lagi ya. Kecuali Anda punya ikut IPO. Oh. Jadi yang biasa saya highlight itu yang kayak kios ya. Cuman kios pun sudah capai target ya. Jadi saya skip juga. Kayak bumi ini besok itu tinggal
para kaisarnya tinggal buang aja nih kayak kios, tinggal bumi itu tinggal dihantam buang aja ya. Jadi saya jarang ya ngikut-ngikut saham-saham yang kayak gitu. Tapi yang top gainer ini biasa saya catat top gainer dengan ada volumenya. Kalau yang kayak yang nggak jelas kayak apa nih? Yang tipis-tipis ya, dia punya volume tuh saya skip biasanya ya. Dia naik tapi volumenya tipis. Anda lihat Puri deh. Puri PH itu naik 10% tapi volumenya dikit banget 173 doang, berapa juta. Yang kayak gitu nggak usah di screening, itu skip aja yang kayak gitu-gitu. Tapi yang kayak yang besar ya, walaupun sahamnya Jin kayak Jekon itu kan sahamnya Jin banget ya. Saya nggak tahu tuh saham apa dan saya suka selalu bilang itu saham Jin ya. Tapi saya masuk ke dalam screening, hasil screening, dan itu tadi pagi saya juga screening kemarin. Jadi saya screening Jekon kemarin. Kenapa? Karena ada volume gitu. Karena ada volume muncul di top gainer dan muncul akumulasi. Sudah, saya pasti watchlist, saya catat area support resist. Yang saya catat cuma kayak gitu doang sih teman-teman, nggak ada beda. Kalau ditanya indikator apa, saya nggak pakai indikator aneh-aneh ya. Support dan resist doang, cuma sebatas itu aja. Tapi kalau di Stockbit saya tambahi bandar volume biasa untuk lihat bandarnya masih punya barang atau sudah keluar gitu, masih akumulasi atau masih sudah distribusi. Contoh kalau kayak coba kita lihat bumi ya. Kok bumi bisa naik kayak gitu. Secara kalau ditanya indikator, saya nggak punya aneh-aneh ya. Saya selalu naik kecak gini doang nih, cuma support sama resist ya, cuma ada support, ada resist. Ini ada bandar bandar volumenya. Saya lihat, oh ini bandar masih punya barang banyak, santuy aja. Sama kayak sesimpel melihat friend, itu mah Anda sendiri bisa lihat. Nggak usah Anda tanya ahli nujum, nggak usah Anda pergi ke dukun, apalagi pesulap merah, itu nggak penting ya. Yang penting Anda tuh lihat bisa, Anda bisa lihat akumulasi distribusi aja. Iya, selama betul. Dia bandar masih punya, ini friend kan ya, ini friend. Bandar masih punya barang banyak, kita have no reason to sell dong ya. Tahan aja barangnya untuk swing, tapi kalau untuk scalping ya keletokan aja tiap hari. Jadi kayak ditanya, friend bumi, ini bukan pom-pom ya guys, ini contoh aja. Kalau ditanya screening gimana ya, sahamnya itu aja nih. Kita lihat nih masih ada akumulasi. Yang ini ada merah. Saya lihat nih yang jual siapa? Oh, AKBK. Yang beli masih Sukor, ada Kaisar. Ya slow-slow aja lah ya. Jadi tinggal jadi nggak perlu Anda pergi ke tanya Gus Samsudin, pesulap merah, ahli nujum, nggak perlu ya. Yang penting Anda bisa lihat sendiri mengapa seseorang itu cari stock pick. Jadi nggak perlu kita punya banyak saham, Anda harus kuasai 700 saham. Saya tuh catat cuman kayak nggak sampai 10 deh ini. Setiap hari tuh saya catat paling kita 10-an ya, tapi tiap hari itu aja. Saya sampai di luar kepala sudah. Sampai di luar kepala, nanti nih kalau GZCO turun nih pasti di level support ini beli nih. Tutup mata pejam beli sudah tahu. Karena apa? Sudah tahu tren gitu. Yang ngerti tren selama belum patah tren, area beli itu ya di itu aja, bolak-balik ya teman-teman.